Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan berdiskusi mengenai tugas mata kuliah sistem digital materi aljabar boolean. Kami akan diskusikan soal tipe A, Itu nomor yang soal nomor D. Oke, jadi soal nomor D yaitu mengenai lengkapilah kolom output pada tabel kebenaran berikut. Jadi yang pertama itu terdapat syarat, yaitu adalah pada soal ini akan dibuat fungsi logika untuk menentukan bilangan tersebut kelipatan 4 atau tidak. Terdapat 4 input, yaitu A, B, C, dan D yang mempresentasikan bilangan dalam biner. Terdapat satu output berupa LED. LED sama dengan 1 jika bilangan tersebut kelipatan 4 dan 0 jika bukan kelipatan 4. Jadi kita lengkapi mulai dari tabel baris yang pertama. Itu pertama kan binernya menjadi 0 0 0 0. Kenapa bisa jadi 00 bang? Sesuai soal tadi dituliskan kalau misalnya A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, D-nya 0 sama dengan 0 0 0 0. Oh, oke. Nah, kalau 0 itu merupakan kelipatan 4. Jadi makanya ditulis 1. 0 itu kelipatan 4 ya berarti. Iya. Kenapa 0 itu termasuk kelipatan 4 sedangkan dia 0, sedangkan kelipatan 4 itu dimulai dari 4? Jadi karena Kenapa? karena 0 itu merupakan kelipatan semua bilangan. Kenapa 0 kelipatan semua bilangan? Kalau misalnya saya tulis rumus kelipatan itu kayak begini. Misalnya A merupakan kelipatan 4. Berarti A itu sama dengan 4K, di mana K itu adalah anggota bilangan bulat. Seperti itu. Jadi kalau misalnya K-nya 0, berarti K-nya 0, berarti kalau 4 kali 0 kan berarti 0. 0 itu berarti kelipatan 4. Oke, Oke. paham. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi kelipatan bilangan biner 0 0 0 itu berarti bilangan biner itu mempresentasikan 0 dan 0 itu kelipatan 4. Oke, terus ada bilangan biner 0 1 0 1 0 0 itu sama aja bilangan 4. Lalu bilangan biner 1 0 0 0 itu bilangan binernya 8 Dan seterusnya. sampai bilangan 1 1 0 0 sampai bilangan biner 12. Nah, dari bilangan ini kan semua bilangannya itu kelipatan 4 sehingga ditulis LED-nya itu adalah 1. Sisanya 0. Ya, transisinya bukan kelipatan 4 sehingga ditulis 0. Apa ada yang masih ingin ditanyain? Enggak ada. Lanjut. Oke. Lalu tentukan fungsi boolean dalam bentuk SOP atau sum of product dari tabel kebenaran tersebut. Tuliskan juga dalam notasi minterm dan kanonik. Oke, cara Nah, sebentar menentukan. bang, bentar. Aku mau nanya bentuk SOP itu seperti apa dulu? Oke, jadi bentuk SOP itu dia adalah bentuk yang jika hasil yang bilangan binernya itu atau di tabel kebenarannya itu adalah hasilnya 1. Contohnya ya. Jadi sesuai yang tadi kan 1 itu ada di bilangan biner 0, 4, 8 sama 12. Jadi yang kita tulis itu cuma yang angka hasilnya itu satu-satu semua. Iya. Iya. Oke. Yang di hasil F-nya. Yang di Oke. hasil F-nya. Jadi Oke, maka kita mendapatkan bilangannya itu M0 ditulis. Oke, ini deh. Oh, jadi kita dapat bilangannya itu adalah M0, lalu M4, lalu M8, M12. Jadi ditulis M kecil sesuai syaratnya tadi ya. Oh iya, paham. Oke, terus dibuat dalam bentuk minterm. Bikin minterm itu dari diambil dari yang MM-nya tadi, Oh, lalu diubah. kita ubah menjadi sesuai sesuai dari input, sesuai inputnya tadi. Contohnya dimulai itu kalau misalnya A-nya itu 1, Berarti maka M-nya dia ikut M-nya 1 juga. Berarti A-nya nggak usah dirubah. A-nya nggak usah diubah. mestinya kita harus belajar penulisannya dulu ya. Penulisannya itu contoh kalau misalnya bilangan 1. Yang ini. Ini bilangan 1 0 1 0.
Ya. Ini ada variabel A, ini B, ini C, ini D. Kalau kita tulis berarti itu menjadi A, B aksen, C, D aksen. Oke. Jadi kalau misalnya bilangan dia ada suatu bilangan X aksen berarti dia 0. Kalau misalnya dia X doang berarti dia 1. Ya, ini di dalam pos. Di dalam sum. stop. Oke. Terus kita juga cari bentuk kanonik. Nah, kalau bentuk kanonik itu berarti diawalin dengan sigma M kecil. Sigma M kecil. Nah, Kalau yang M besar itu apa? M besar itu nanti ada di soal berikutnya. Sabar, sorry. Iya loh. Terus jadi sehingga menjadi sigma M, lalu kita masukin angka yang merupakan hasil SOP-nya, angka yang merupakan hasil SOP. Jadi 0, 4, 8, 12. Oke. Oke. Lanjut ke nih. Soal nomor 3. Soal nomor 3 itu adalah tentukan fungsi boleh dalam bentuk pos dari tabel kebenaran tersebut, tuliskan juga dalam notasi maxterm dan kanonik. Oke, jadi tadi kebalikan sub pos itu merupakan product of sum kebalikan dari SOP. Jadi tadi SOP itu kita mengetahui kalau misalnya hasilnya itu 1, kalau pos itu hasilnya 0. Cara tulisnya juga beda. Kalau misalnya kita punya bilangan 1010, maka SOP-nya itu adalah dimulai dengan dari jadi bilangnya itu ditulisnya itu adalah A-nya aksen. A aksen plus B plus C aksen plus D. Iya, ini kebalikannya dari. Iya, dan ini mulainya dari tambah jarak apa tuh? Tiap inputnya itu kita tambah. Yang tadi kan kita kali. Ini kita tambah. Nah, terus sehingga kita dapat Seperti ini. ini ya dapat dari sisa setelah ininya tadi ya. Berarti yang diambil cuma 0 doang. Kalau apa tadi? Kalau sub kan yang diambil cuma 1. Ya. Hasilnya 1. Kalau yang pos berarti diambil Yang hasilnya 0. Yang hasilnya 0. Ibarat Oke. kebalikannya memang. Oh, berarti Oke. kebalikannya. Nah, ini yang kata lu tadi. Kalau misalnya dia untuk M besar, itu dipakai untuk di pos. Dan itu dimulai dengan huruf ini P. Kayak gini contohnya. Pi besar. Pi besar. Oh, Pi besar. Iya, pi besar. P besar itu untuk sama ini tadi ya. Sama. Oke, terus ini dalam fungsi pada jawaban 2 yaitu fungsi minterm fungsi ininya, fungsi SOP-nya, SOP itu di atas sudah paling, apakah fungsi pada jawaban 2 di atas sudah paling sederhana? Jika belum, sederhanakan fungsi tersebut dengan aljabar boolean. Oke, jadi pertama itu ini tadi fungsi yang nomor 2 tadi. Nah, jadi yang pertama itu kita pakai sifat distributif untuk input B sama C-nya. Di sini yang pertama itu sehingga menjadi A aksen D aksen dikali B aksen kali C aksen plus B C aksen ditambah A D aksen dikali B aksen C aksen tambah B C aksen. Oke, jadi yang setelahnya itu B aksen. Nah, terus caranya terus kita pakai fungsi distributif B Bentar. Oh ya benar. Jadi B aksen plus B-nya itu kita jadiin fungsi identitas. Ini tinggal A-nya ini kan karena Dikurang ada A aksen dan di sebelah di sini ada A aksen, di sini ada A, dan di sini sama-sama ada variabel D aksen C aksen, di sini juga ada sama-sama D aksen C aksen. Maka nilai A ini bisa dihilangkan. Oh. Jadi tinggal sisa nilai CD. C aksen D aksen. Oke. Wah, jujur aku sempat bingung loh. Makasih ya Ilham. Makasih. Seperti itu. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Lebih kata itu tuh.